Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, teman-teman pasti pernah dengar nama Jenderal Sudirman kan? Sang panglima besar yang menjadi simbol perjuangan dan keteguhan hati bangsa kita. Yuk kenal lebih dalam sosok Jenderal Sudirman yang akan disampaikan kelompok kita. Dan perkenalkan, nama saya Amalina Zulfati Firdausi. Saya Dadin Putri. Saya Gevira Nazwadia. Saya Muhammad Ilyas Hasan. Saya Muhammad Abdi Sabun. Saya Najar Fajar. Saya Dimsel Kajalta. Selamat menonton. Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Desa Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Karsid Kartawiraji bekerja di pabrik gula di Kalibagor, sedangkan ibunya Siem berasal dari keturunan Wedana di Rembang. Ia memiliki satu saudara, Muhammad Samingan. Sudirman menikah dengan Alifa, putri pengusaha batik Raden Sosro Atmojo dari Cilacap, dan dikaruniai 7 anak. Sudirman kecil dibesarkan oleh pamannya, Raden Cokro Sunaryo, seorang camat di Rembang, demi kehidupan yang lebih baik. Ia bersekolah di HIS pada usia 7 tahun, lalu pindah ke taman siswa, dan kemudian ke sekolah Wirotomo karena tekanan Belanda. Setelah pamannya wafat, Sudirman mengalami kesulitan ekonomi, namun tetap bisa bersekolah di Wirotomo berkat kecerdasannya. Jenderal Sudirman aktif di organisasi remaja Hizbul Watan yang bernaung di bawah Muhammadiyah. Ia percaya menjadi pemimpin karena dedikasinya. Sudirman sempat belajar di Quick School sekolah calon guru di Cilacap, namun terhenti karena masalah biaya. Atas saran gurunya, Muhammad Khalil, Sudirman kembali di Cilacap untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah. Saat Jepang menjajah pada 1942, sekolah tempatnya mengajar dijadikan pos militer. Namun Sudirman berhasil bernegosiasi agar tetap dapat mengajar anak-anak pribumi meskipun dengan perlengkapan terbatas. Pada masa penjajahan Jepang, Jenderal Sudirman bergabung dengan organisasi PETA atau Pembela Tanah Air yang dibentuk Jepang. Ia mengikuti pelatihan militer di Bogor dan diangkat menjadi komandan batalion di Kroya, Banyumas, Jawa Tengah. Ini menjadi awal keterlibatannya dalam perjuangan militer dan pembentukan tentara Indonesia. Sudirman diangkat menjadi Ketua BKR dan Letnan Kolonel Komandan Resimen Divisi TKR Banyumas. Kemudian, pada 12 November 1945, Sudirman diangkat menjadi Jenderal dan Panglima Besar TKR. Ia dikenal sebagai perjuang yang tangguh, berani, rela berkorban, serta sangat royal dan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara. Saat Jepang dibom oleh sekutu, berakhirlah pendudukan Jepang di Indonesia. Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dan terjadilah Perang Ambarawa. Perang Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 hingga 15 Desember 1945. Saat itu Sudirman dipercaya memimpin pasukan menggantikan Letkol Istiman yang gugur dalam peperangan. Pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948, Belanda meluncurkan lagi agresi militer kedua di Yogyakarta. Dalam situasi ini, Jenderal Sudirman membuktikan bahwa tekadnya tak goyah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman yang kala itu sedang menderita sakit paru-paru tetap memilih memimpin perlawanan secara langsung